Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat ya. Alhamdulillah. Kalian semua sehat kan? Alhamdulillah sehat Ibu. Semoga lancar, sukses semuanya ya untuk mengikuti CGP ini ya. Mohon izin Ibu, ini kami ganggu waktunya sebentar untuk menggali informasi dari Ibu terkait tugas kami sebagai guru penggerak angkatan 9. Angkatan 9, oke ya. Terkait Enggak mengganggu kok. Sudah diagendakan sebelumnya dia ngasih tahu ya. Terkait masalah dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral di SMK Negeri 8 Semarang? Bentar, ini 8 apa 6 ya? 8. Dua-duanya Bu Al. Dua-duanya. Oke ya. Ya Bu Al. Ya, terima kasih ya. Memang kebetulan Bu Al ini kan definitif di SMK Negeri 6 Semarang, kemudian dikasih amanah menjadi PLT di SMK Negeri 8 Semarang ya. Menjadi kepala sekolah tentu tidak lepas dari masalah-masalah. Tidak jadi kepala sekolah aja masalahnya berat. Apalagi menjadi kepala sekolah ya, tentu saja banyak permasalahan-permasalahan dan itu juga harus segera diatasi ya. Masalah-masalah itu kadang ada masalah-masalah yang dua-duanya benar ya. Bagaimana kita mengambil keputusan bila secara moral ya, secara etika dua-duanya itu benar. Nah, ini ya. Ada juga permasalahan-permasalahan yang benar melawan salah atau yang tadi disebut dengan bujukan moral itu ya. Jadi kepala sekolah dan juga Bu Susi, Bu Siti Aminah, Pak Mustafa besok kalau jadi kepala sekolah juga harus tahu bagaimana cara mengambil keputusan mana yang dilema etika maupun yang bujukan moral. Itu. Oke, ini saya tertarik dengan tadi masing-masing mengklaim benar menurut versinya. Di sini menganggap benar, sini mengatakan sebagai kepala sekolah kan tentunya untuk pengambilan suatu keputusan atau kebijakan itu kan paling tidak mengalami suatu kesulitan. Nah, Ibu sebagai apa yang dilakukan? Untuk dilema etika ya. Memang kita ini kalau mengambil keputusan harus memprioritaskan kepentingan bersama dan utamanya kita harus memperhatikan keberpihakan pada pembelajaran siswa itu harus ya. Jadi jangan sampai ada yang dirugikan ya. Prioritasnya mana untuk kepentingan bersama dan ini harus baik untuk semua, tidak hanya sesaat pada saat ini selesai, tapi harus bisa berlaku untuk jangka panjang. Berarti sifatnya universal yang intinya harapannya bisa diterima oleh siapa saja. Semua pihak ya. Ya, juga kita harus berpihak pada pembelajaran siswa. Jangan sampai ada masalah siswa ditinggal, dikalahkan, itu nggak boleh. Itu hak anak. Kaitan dengan pengambilan keputusan tadi tentunya kan resiko yang ditanggung bagi kepala sekolah ketika tidak bisa istilahnya memuaskan antara satu dan satu tadi mengklaim antara benar. Ini juga memang satu tantangan tersendiri bagi kepala sekolah sebagai penentu. Iya, itu adalah tantangan ya. Kita memuaskan semua orang itu susah loh. Iya, karena semua punya selera masing-masing. Coba seleranya Pak Mustafid bagaimana, tapi kan secara universal ya. Ini baik untuk semua, kita ambil seminim mungkin resikonya. Menarik sekali Bu Al, terutama pengambilan keputusan yang masuk dilema etika dan moral tadi Bu Al. Biasanya Bu Al kalau menghadap pengambilan keputusan itu langkah-langkah apa yang dilakukan Bu Al? Langkah-langkahnya awal sampai menentukan keputusan. Baik ya, langkah-langkahnya tentunya saya harus tahu akar permasalahannya itu apa.
menggali informasi. Ya, akar masalahnya apa, kemudian siapa saja sih yang harus saya libatkan. Nggak mungkin dong kepala sekolah itu sendirian menyelesaikan masalah ya. Kita punya tim manajemen, harus kita libatkan. Kemudian kita juga punya guru-guru BK, kita punya komite, juga pengawas ya, dan juga atasan saya. Tapi tergantung dari masalahnya. Kalau tidak perlu dengan pengawas dan atasan saya, cukup di lingkungan sekolah saja selesai ya, cukup. Yang jelas kita harus tadi cari akar masalahnya, melibatkan siapa saja, kemudian kita diskusikan. Diskusi bareng-bareng dengan teman-teman dan juga mungkin dengan orang-orang terdekat yang masalahnya tadi yang bermasalah. Tidak harus di tim manajemen, karena mungkin di tim manajemen itu masalah ini dia nggak tahu. Tidak terlibat. Ya, tidak terlibat ya. Perlu guru BK ya kita panggil guru BK, atau guru agama kita panggil guru agama gitu. Intinya adalah kita diskusi, musyawarah untuk cari solusi. Solusi itu enggak hanya satu loh ya, beberapa loh solusi, option ya. Nanti setelah ini kita timbang lagi, kira-kira mana sih di antara solusi iya 1, 2, 3 ini yang paling oke gitu. Soal menentukan nanti ini plan A, ini plan B, misalkan ini gagal pakai plan B gitu, Mbak. Iya. Iya. Berarti ada pilihan juga. Ada pilihan. Ada pilihan. Menarik sekali itu. Terkait masalah pengambil keputusan itu memang tidak mudah. Memang harus melalui berbagai macam pertimbangan A, B, C, D dan sebagainya. Dari perihal-perihal yang tadi melalui pertimbangan, hal-hal apa saja yang dianggap paling efektif dalam itu mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral tadi? Ya, seperti tadi hal-hal yang paling efektif ya kita menganalisis masalahnya, ya toh. Kemudian, iya langkah-langkahnya tadi yang paling efektif, mencari solusinya. Kalau butuh dengan stakeholder ya kita rangkul bareng-bareng gitu. Tentunya harus sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang ada. Regulasi kuncinya, taat asas ya. Dan regulasi, taat asas, dan jangan lupa nilai-nilai integritas itu penting ya. Jadi kita jangan hanya mementingkan pribadi seseorang ya, tapi ini adalah untuk kepentingan bersama yang lebih bermanfaat kan. Tapi saya tertarik dengan jangankan kepala sekolah, orang biasa istilahnya. Iya toh, semua orang punya masalah loh. Kalau nggak mau punya masalah nggak usah hidup, katanya mati saja. Semua orang punya masalah. Coba ini Mas Tejo punya masalah nggak punya, hanya masalahnya kan berbeda-beda. Nah ini kaitkan dengan yang namanya kepala sekolah yang jelas ya, penentu kebijakan, penentu keputusan. Tentu itu ada tantangan tersendiri baik secara personal, atau mungkin istilahnya apa ya, secara psikologis maupun secara fisik. Karena kita juga sering mendengarkan ada kasus-kasus, umpamanya contoh yang di Rembang itu kaitan kebijakan infak dan lain sebagainya itu sudah disetujui, tapi pada akhirnya muaranya tantangannya pada tersebut akibat dari ditimbulkan dari keputusan itu adalah ternyata beliau sendiri yang sampai dicopot bahkan dipindahkan. Nah ini yang paling kembali lagi loh. Nah meskipun kembali lagi tapi setidaknya kan sudah istilahnya di masalah dulu ya. Nah tantangan apa Bu yang istilah yang Ibu hadapi ketika menghadapi kasus-kasus perbedaan terutama dalam pengambilan keputusan? Tantangannya adalah memuaskan untuk semua orang itu tadi yang menjadi tantangan. Iya, memuaskan untuk semua orang itu yang menjadi tantangan. Sulit, berat ya. Memuaskan, dan tidak semua orang itu tentunya tidak semua bisa menerima keputusan. Walaupun saya sudah tadi prosedurnya kelihatannya sudah benar menurut saya. Ternyata juga ada juga yang tidak puas ya. Jadi saya menganggap pro dan kontra itu di mana-mana ada. Tapi kita meminimalisir yang nggak suka itu. Yang suka lebih banyak.
kalau 100% suka itu susah. Tantangannya itu memuaskan semua orang itu. Bisa enggak jenengan memuaskan semua orang? Terus Bu Al, terkait pengambilan keputusan itu biasanya Bu Al itu punya timing atau waktu tersendiri, maksudnya ini harus saya selesaikan minggu depan atau saya selesaikan sekian hari dengan prosedur langkah-langkah tadi loh Bu Al. Itu apakah Bu Al menyelesaikan seketika itu, apakah menunggu nanti beberapa hari, apa terjadwal? Ya, itu bagaimana? Ya, kalau terjadwal tidak, tergantung masalahnya ya. Kalau masalah itu ringan, saat itu harus diselesaikan ya kita selesaikan. Karena bagi saya ikan cepat, ikan gabus. Semakin cepat semakin bagus. Masalah ki rasa ditunda-tunda. Ini kalau ditunda besok saja menyelesaikan, ketumpuan masalah. Ya kalau bisa diselesaikan hari ini, kenapa enggak hari ini? Gitu. Kalau saya begitu. Yes. Tanpa masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah itu, iya. Karena masalah itu kan kadang nggak terduga. Ini ada masalah nih, belum selesai nih ngurusi anak-anak. Apa meneh anak-anak wedok iki jangan dikira nggak ada masalah loh ya, digawa melayu pacare ini. Besok saja menyelesaikan, besok wis ana masalah meneh. Ya harus tergantung ya Bu Al. Ya, tergantung. Mungkin kalau itu sesuatu yang emosional mungkin juga menunggu masalah ini agak reda, mungkin seperti itu juga ya. Paling kalau masalahnya itu harus menunggu, nanti kan kita siapa saja yang terlibat. Kalau perlu mendatangkan orang tua kan raiso tondang saknya orang tua itu bisanya kapan gitu misal. Tapi kalau memang harus masalah ringan bisa selesaikan sendiri ya bisa selesaikan, nggak usah nunggu-nunggu. Besok-besok nih Pak. Nah, saya nggak suka menunda-nunda itu. Ya. Berarti kayak misalkan ada bapak ibu guru yang melakukan misalkan ada siswa yang dihukum apa segala macam, ketika ibu melihat seperti itu apakah langsung speak up di situ untuk menegur atau bagaimana ibu kalau tidak, saya nggak pernah langsung speak up menegur di depan anak. Guru kita panggil lah. Kenapa kok begitu ya. Jadi budaya-budaya positif itu kan harus untuk semuanya, tidak hanya diketahui oleh guru penggerak. Budaya positif itu ya siswa, guru, tenaga kependidikan harus komitmen bersama. Dalam pengambilan keputusan, apakah selama ini ada faktor-faktor ataukah mungkin ada yang membantu ibu dalam mempermudah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan? Ada, pasti ada. Tadi di awal saya nggak bisa sendirian. Saya nggak bisa kerja sendirian. Saya punya tim. Ya, punya tim. Terutama yaitu tadi ada tim manajemen. Tim manajemen ini masih tidak bisa, saya harus ke siapa ya. Komite kita libatkan, kemudian wali kelas itu juga sangat membantu yang tahu persis kondisi ujung tombaknya itu wali kelas, betul. Bukan nggak penting semuanya. Tergantung masalahnya ini saya harus dengan siapa. Bahkan kalau perlu dengan kemarin mengatasi anak-anak ada masalah kriminal misalnya ya. Itu ada anak motornya dicuri oleh pacarnya ya misalnya. Itu saya kan harus ke Babin Kamtibmas juga. Jadi enggak hanya jadi kita itu tidak hanya lingkup sekolah ini, kalau memang perlu ada dari luar ya kita instansi lain ya, stakeholder ya kita libatkan. Luar biasa, ini Al sudah menjadi kepala sekolah 8 tahun. Wis tua ya, 8 tahun, wis tua. Begitu. Artinya kalau permasalahan itu yang selalu muncul, paling tidak istilahnya kan memang masalah itu tidak bisa dihadapi. Dengan masalah itu bisa dihadapi dan menyelesaikan, tentu akan membawa kita dewasa. Nah tentunya dari permasalahan ini paling tidak bisa memberikan satu istilahnya pengalaman atau pembelajaran yang luar biasa dari selama jabat. Kalau saya itu menikmati ya. Kalau saya ada masalah itu bukan saya anggap sesuatu yang membuat saya ini down. Justru dengan masalah itu kita belajar bagaimana sih cara mengatasi masalah. Seseorang yang sering ditempa dengan masalah menjadi orang yang lebih cepat dan dewasa. Padahal seorang ibu, karena tenaganya seperti
super power. Harus terang kita, harus terang saat ini ya. menghadapi masalah strong. Ya. Berarti emansipasi wanita berlaku ya. Jadi akhirnya kan kalau ada masalah, apapun jabatannya, pasti ada resikonya pasti. Jadi dulu dikira orang ada di komisi siswa, di komisi orang tua, ya toh. Tapi jangan sampai lari dari masalah. Tapi sebisa mungkin kita jangan menciptakan masalah, tapi dari masalah, kan begitu. Kegadean. Mengatasi masalah apa masalah? Masalah harus diatasi, kok malah diciptakan. Kan tujuannya. Namun, ada lagi. Baik Ibu, luar biasa pengarahan dari Ibu terkait masalah dilema etika membuat kami menjadi lebih terwawasan lagi. Insya Allah kedepannya kami bisa menerapkan apa yang seperti Ibu katakan dengan tidak terlepas dari regulasi dan peraturan-peraturan birokrasi yang berlaku. Ibu, kami terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami bertiga di dalam menggali ilmu dari Ibu. Semoga apa yang disampaikan Ibu bisa bermanfaat untuk kami ke depannya. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih dikasih kepercayaan, dijadwalkan untuk diwawancarai. Kita kok segitu tok pertanyaannya. Takut mengganggu waktu itu kan. Tidak ada pertanyaan. Sudah habis. Terima kasih waktunya Bu Al. Kami sorry ganggu sama kita bertiga. Ya, tidak merasa terganggu sama sekali. Yang mau kafe konco, reuni toh, reuni tipis-tipis. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Selamat Sis. siang Ibu, Ya. monggo. Perkenalkan saya Bu Siti Aminah dari SMK Negeri 8. Saya calon guru penggerak angkatan 8, tapi ini ikut pendidikan di angkatan 9 Pak Sis. Ini ada tugas terkait wawancara terhadap kepala sekolah dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika dan terkait moral itu Pak. Dilema etika dan moral ya. Biasanya kan untuk seorang kepala sekolah itu mengalami bagaimana mengambil keputusan yang itu terkait dengan dilema etika ini. Nah ini, selama ini apakah Pak Sis itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan, yang mana itu sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan, itu selama ini bagaimana Pak Sis? Kalau yang kami jalankan berkaitan dengan misalnya ada satu guru yang lain sama-sama mempunyai nilai kebajikan yang sama, ini itu kan kepala yang dibutuhkan satu kepala sekolah kan harus mengambil keputusan. Nah, untuk itu dalam mengambil ini harus berpedoman pada satu aturan main yang ada. Yang kedua, kebiasaan yang ada di sekolah itu. Yang ketiga, indikator-indikatornya dijelaskan sehingga kedua belah guru tadi itu nanti akan menerima. Jadi unsur subjektivitas itu sangat diperkecil kalau bisa. Karena secara otomatis guru kan logika nalarnya kan tinggi, sehingga kalau kita sewenang-wenang tanpa dari beberapa indikator tadi maka akan menimbulkan masalah. Intinya berarti harus berpegang teguh pada regulasinya. Regulasi, kebiasaan yang berlaku, juga ini beberapa indikator yang bisa diterima. Terkait tadi Pak Sis, pengambilan keputusan, itu biasanya langkah-langkah atau prosedur apa yang Pak Sis lakukan dari mulai menghadapi pertama sampai menentukan keputusan, itu langkah-langkahnya seperti apa Pak? Yang pertama kita akan rekam jejak, itu penting. Informasi dari masalah itu. Informasi dari in dan on. Terus kita mencari sumber-sumber yang valid, yang tidak hanya sekedar pameo atau berita-berita, apa kita valid ya dari dokumentasi, dari apa memang
guru ini punya rekam jejak yang baik. Dari rekam jejak tadi ini, nanti kalau kita ajak komunikasi dan kita jelas kita lakukan, dia akan bisa menerima. Artinya apa? Yang tidak terbayangkan oleh dia ternyata terekam, sehingga dia pola pikir dia itu akan apa? Akan dibalik. Yang tadinya mau ke A, akhirnya faktanya ke B, maka dia akan lari ke B. Berarti kira-kira hal yang paling efektif itu apa Pak dalam pengambilan keputusan Pak Sis itu efektifnya? Kalau yang paling efektif sebetulnya kekeluargaan, yang paling efektif, tetapi tidak semua orang bisa menerima. Karena jabatan di sekolah bukan jabatan di perusahaan. Karena jabatan di sekolah mengandung kekuatan moral, mengandung nilai-nilai yang tidak hanya faktor materi, tapi juga ada lainnya yang jabatan. Makanya kalau kekeluargaan itu penting sebetulnya, tetapi tidak semua guru bisa menerima itu. Kalau pas kita menemukan itu bisa ya kita jalankan, tapi kalau enggak ya kita menggunakan regulasi yang ada. Kira-kira Pak Sis dalam pengalamannya dengan selama menjadi kepala sekolah itu tantangan terberat dalam pengambilan sebuah keputusan itu apa Pak? Tantangan terberatnya adalah seseorang yang tidak bisa menerima regulasi dan logika yang benar. Menghadapi orang yang seperti itu. Orang yang berpikiran sempit, berpegang pada kebenaran diri. Itu paling susah karena apa? Dibukakan tidak mau, ditunjukkan data tidak menerima, akhirnya begitu sakar dewi. Ini, nah ini untuk kepala sekolah ada caranya, ada yang namanya pembinaan tertulis, pembinaan kemudian naik ke atas, berbagai macam sanksi. Tetapi kalau orang tadi tidak mau berubah sama sekali ya dibiarkan saja terus. Akhirnya kita akan punya atasan lagi, PPKD dan sebagainya kalau yang suka swasta ke yayasan. Sehingga nanti pada titik tertentu kemampuan kita sudah terbatas dan wewenang kita terbatas, kita serahkan ke yang Kira-kira Pak Sis selama ini dalam menghadapi masalah atau menentukan keputusan itu Pak Sis mentarget waktu, istilahnya diatur waktunya kapan atau seketika itu harus diselesaikan Pak Sis? Sebaiknya kalau masalah itu muncul yang berat, kita tentu secepatnya. Tapi kalau yang ringan-ringan dan sebagainya ya kita selah suasana hati beliau, suasana hati. Berarti tergantung urgennya. Iya, urgennya. Kalau memang urgen menyangkut nama baik sekolah, menyangkut hal yang bersifat umum dan harus segera ditangani secepatnya. Tapi kalau hanya sifatnya pribadi, yang ini berita yang ringan-ringan ya kita lihat suasana hati dan waktu yang tepat supaya ketergangguan tugas pokoknya tidak terganggu. Terus untuk tempatnya Pak Sis biasanya dengan diselesaikan masalahnya ini di halaman sekolah, harus di halaman sekolah apa nanti tak panggil ke ruang kepala sekolah, ada apa panggil dengan ke ruang guru yang bersangkutan atau ke siswa misalkan masalahnya kan tidak harus sama guru ya Pak, misalkan ada masalah siswa apa dengan ke siswa atau mungkin masalahnya dengan orang tua wali siswa atau apa jenengan tindak sana apa dipanggil ke sini itu gimana Pak? Yang paling tepat komunikasi face to face di tempat yang non formal. Efektif itu. Efektif sekali, tadi kantin, tadi mana, pokoknya di ruang sekolah. Tapi kalau di ruang kepala sekolah ini seakan-akan terhakimi yang sangat formal sehingga dia tidak bisa bebas mengutarakan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga seakan-akan antara atasan dan bawahan sangat berat sekali. Tapi kalau di luar kita seakan-akan satu teman sehingga keterbukaannya mungkin lancar, masalahnya apa, sehingga dari situ kita bisa narik kesimpulan gini ya, tapi tetap masih di lingkungan sekolah. Jadi yang paling efektif komunikasi dua arah ya, Pak pentingnya ini. Kemudian Pak, untuk yang sudah dilalui sama Pak Sis itu kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempermudah Pak Sis atau membantu Pak Sis dalam mengambil suatu keputusan atau masalah yang dihadapi, itu faktor-faktor apa atau yang membantu selama ini untuk Pak Sis menentukan mengambil keputusan itu? Kita jangan kalau ada faktor itu keterdekatan, relaksasi menghadapi masalah
memecahkan masalah, kemudian sedikit selingi humor, sehingga dia ringan. Tapi kalau kita formalitas, kemudian dengan Kaku. indikator yang kaku dan sebagainya, maka dia akan memberontak nanti. Tapi kalau dengan ya tadi kekeluargaan, relax, teman, seakan-akan sebagai teman ya. Jadi kepala sekolah juga bisa sebagai teman, sehingga apa? Dari situ maka hubungan yang nyaman, aman, masalah bisa diungkap. Iya itu. Jadi kemudian support dari teman-teman. Itu yang support dari teman-teman. Jadi misalnya ada si A mengalami masalah, kepala sekolahnya juga ini, support dari teman-teman juga gini, akhirnya membantu mahasiswa. Iya, dia disupport oleh teman-teman, dan saya sebagai pimpinan juga bisa menerapkan fungsinya sebagai pimpinan mengatasi masalah itu, sehingga kedua belah pihak akhirnya akan pure dan bisa berhasil. Contoh misalnya guru berkonflik pada dengan murid, kemudian merembet ke orang tua padahal hanya miskomunikasi, saling berargumentasi sama-sama benar, akhirnya setelah ya kita komunikasi dengan enak, dengan nyaman, akhirnya semuanya saling menyadari dan minta maaf semua. Jalan keluarnya Itu contoh. Ini Pak, selama ini dalam menyelesaikan masalah itu pembelajaran apa Pak Sis yang bisa dipetik dari pengalaman jenengan menghadapi semua masalah tentunya yang kompleks ini, pembelajaran apa yang bisa kita petik itu Pak? Yang perlu kita petik bahwa orang yang menghadapi masalah, teman kita itu harus diwongke. Jangan diminirkan, jangan dikerdilkan. Itu yang penting-penting. Kalau kita juga menghargai posisi teman kita sebagai guru, posisi beliau dan sebagainya, dan juga menghargai apa yang diutarakan, pasti akan jadi selesai. Berarti empati itu tadi Pak, jadi tahu harus mengerti yang dirasakan. Iya, pertama simpati dulu baru empati. Ya, dari empati ini nanti muncul yang namanya mengatasi masalah ikhlas tanpa ada pamrih. Dari situ, tetapi untuk kadang-kadang pimpinan lebih mengedepankan ke power, itu yang sering terjadi. Egonya. Nah, karena di dalamnya didampingi ego yang dilegaliskan dengan SK. Akhirnya dengan kemampuan itu dia bisa menekan teman, menekan lawan, yang akhirnya kamu harus manut dengan sesuai dengan ide saya, ego saya. Ini yang tidak ketemu, hanya semu penyelesaian. Terjadi. Tapi kalau ya tadi empati, ikhlas, tanpa pamrih, ya akhirnya juga dihargai. Akhirnya apa? Nyaman. Jadi semuanya bisa menerima. Ini yang terjadi di lapangan seperti itu. Nah, untuk menjadi pimpinan atau kepala sekolah yang seperti itu memang harus banyak belajar oleh waktu dan pengalaman. Kalau tiba-tiba apalagi faktor usia yang kemampuan literasinya kurang, lebih banyak saya tadi ke power tadi. Ini yang terjadi. Emosionalnya masih belum mendewasa nih Pak. Harus berproses tadi nih Pak. Luar biasa sekali wawancaranya sama Pak Sis ini. Ternyata Pak Sis menghadapi masalah semua itu ternyata juga sudah kita pelajari di guru penggerak ini Pak, yaitu KSE, kompetensi sosial emosional, dengan menerapkan tadi relax dalam menghadapi masalah, tidak pengerungsung, dibuat santai. Jadi begini, masalah pasti ada, itu yang harus ditekankan pada diri kita. Cuma kita bisa jeli. Oh ini urgen, ini biasa, ini cek kelas-kelas. Mana yang harus kita prioritaskan dulu? Ini penting juga. Skala prioritas. Oh ini yang mengganggu umum dan sangat berdampak sekali pada banyak pihak harus supaya tidak merembet teman-teman. Oh ini lebih banyak bersifat pribadi, lihat suasana. Oh ini yang bersifat dengan hubungan masyarakat cepat. Viral. Ini tentunya sabaran. Mau tidak mau perasaan sabar. Matang, emosional itu penting. Terima kasih Pak Sis atas
atas waktunya. Saya juga bisa belajar banyak tentang kepemimpinan di sini yang kebetulan harus kita pelajari di bab terakhir ini, guru penggerak. Kita harus belajar tentang kepemimpinan ini, di antaranya dalam di pengambilan keputusan ini, Pak Sis. Terima kasih waktunya. Demikian saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama Ibu, kita sama-sama belajar, saling mengisi kekurangan masing-masing sehingga bisa menambah